Halo Ibu Ade, perkenalkan nama saya Hans Sebastian dengan NIM 2024-535. Saya Jovita Helga Sonjaya dengan NIM 2024-593. Perkenalkan, nama saya Fanya Wijaya Halim dengan NIM 2024-50040. Perkenalkan, nama saya Christian Andinata dengan NIM belakang 009. Baik, sekarang saya dan teman-teman saya akan menjelaskan materi tentang PSAK 201, yaitu pengaruh perubahan kurs valuta asing. Oke, materi pertama itu ada PSAK 221 dan pengaruh perubahan kurs valuta asing. Di mana ini tuh ada transformasi standarnya. Yang pertama tuh ada repanorama dari PSAK 10 menjadi PSAK 221. Jadi ini tuh ada perubahan gitu teman-teman. Dari PSAK 10 menjadi PSAK 221. Ini tuh disahkan oleh DSAK IAI pada 12 Desember 2022. Yang dimana tuh ini tuh berlaku efektif dari 1 Januari 2024. Selanjutnya tuh ada landasan konvergensi internasionalnya nih teman-teman. Yang pertama tuh ada mengacu sepenuhnya pada IAS 21. Itu tuh the effect of change of foreign exchange rate, di mana sinkronisasi dengan PSAK 71 yang instrumen keuangan dan PSAK 73 itu tuh sewa pengganti PSAK 10, di mana PSAK 221 tuh resmi menggantikan PSAK 10 yang transaksi mata uang asing dari versi 7 September 1994. Tanggal pengesahannya tuh disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau DSAK pada 23 Maret 2010. Ini tuh prinsip materialnya tuh, jadi standar ini nggak wajib diterapkan untuk unsur-unsur yang tidak material, teman-teman. Selanjutnya ada penyesuaian tahunannya. Jadi ada update tahun 2014, ini tuh dilakukan penyesuaian tahunan pada 27 Agustus 2014 untuk menyempurnakan implementasi dari PSAK 221 di lapangan. Jadi ada ketuanya itu Ibu Rosita Ulisinaga dari tahun 2010 sampai tahun 2014. Jadi badan otoritasnya tuh ada Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI. Selanjutnya itu ada perbedaan dengan IAS 21. Jadi ada yang pertama tuh evaluasi standarnya. Jadi kita dari adopsi global ini tuh merujuk pada IAS 21 atau standar internasional nih. Terus ini tuh efektif dari 1 Januari 2024. Terus ada sejarahnya itu menggantikan PSAK 10 yang diperbarui terakhir melalui penyesuaian tahunan 2014. Lalu selanjutnya ada penyesuaian lokalnya nih, yaitu perbedaan dengan IAS 21. Ini tuh menegaskan bahwa rupiah sebagai mata uang penyajian utama di Indonesia. Terus mengatur juga kapitalitas selisih kurs akibat devaluasi atau depresiasi luar biasa. Ini tuh ada paragraf 60A. Terus ada terintegrasi dengan PSAK 227. Ini tuh terkait dengan laporan keuangan itu sendiri. Selanjutnya, ada tujuan PSAK 221, yang dimana di paragraf pertama tuh disebutkan bahwa entitas dapat melakukan aktivitas luar negeri melalui transaksi valuta asing atau memiliki kegiatan usaha luar negeri, dimana itu menjelaskan cara memasukkan transaksi valuta asing dan kegiatan usaha luar negeri ke dalam laporan keuangannya. Terus di paragraf 2 juga disebutkan bahwa permasalahan utamanya tuh menentukan kurs yang digunakan dan cara pelaporannya dan pengaruh perubahan agar sesuai dengan standar akuntansi tersebut. Selanjutnya itu ada ruang lingkup standar, di mana dalam paragraf 3 diterapkan pada akuntansi transaksi dan saldo valuta asing. Ini tuh kecuali derivatif dalam PSAK 109. Terus penjabarannya tuh hasil dan posisi keuangan dari kegiatan usaha luar negeri atau konsolidasi atau ekuitas, ini tuh penjabaran hasil keuangan ke dalam mata uang penyajiannya. Dalam paragraf 4 itu ada beberapa derivatif atau valuta asing tidak termasuk dalam PSAK 221. Ini tuh termasuk PSAK 109. Namun derivatif ini tuh melekat pada kontrak lain, tetapi masuk ke ruang lingkup ini teman-teman.
Oke, selanjutnya ada batas penggunaan standar, di mana pada paragraf 5 itu tuh tidak diterapkan pada akuntansi lindung nilai atau hedge accounting. Ini tuh untuk item valuta asing atau diatur di PSAK 109. Ada paragraf 6 itu standar yang mengatur penyajian laporan keuangan yang patuh pada SAK Indonesia. Selanjutnya ada paragraf 7, ini tuh nggak berlaku untuk penyajian laporan arus kas yang timbul dari transaksi valuta asing. Ini tuh diatur dalam PSAK 207 atau laporan arus kas. Selanjutnya tuh ada definisi operasional, di mana pada paragraf 8 ini tuh ada disebutkan kalau kurs penutup atau kurs spot pada akhir periode pelaporan, di mana kurs spot itu adalah kurs untuk realisasi segera. Terus ada selisih kursnya. Jadi selisih dari penjabaran jumlah unit mata uang ke mata uang lain pada kurs yang berbeda. Terus ada valuta asing. Jadi valuta asing tuh mata uang selain mata uang yang fungsional entitas tersebut. Selanjutnya ada menentukan mata uang fungsional. Ini tuh ada dalam paragraf 9, di mana disebutkan yang pertama tuh mata uang yang paling memengaruhi harga jual barang dan jasa. Terus ada mata uang dari negara yang kekuatan persaingan dan peraturannya itu menentukan harga jualnya. Terus ada pertimbangan entitas. Jadi entitas tuh harus mempertimbangkan nih mata uang yang mendominasi dan penentuan harga dan biayanya dan biaya operasionalnya tuh dalam menentukan mata uang fungsionalnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Hans. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai PSAK 221, khususnya paragraf 10-25, di mana di bagian ini mengatur kriteria penentuan mata uang fungsional serta klasifikasi aset dan liabilitas ke dalam kategori post-moneter ataupun non-moneter. Lalu, bagian ini juga menetapkan prosedur teknis penjabaran transaksi valuta asing menggunakan kurs spot saat pertama kali dicatat dan kurs penutup untuk pelaporan pada tanggal neraca. Yang pertama adalah faktor pendukung mata uang fungsional. Nah, ada beberapa indikator tambahan selain harga jual dan biaya. Penentuan mata uang fungsional juga melihat dari mana aktivitas pendanaan dihasilkan, seperti dari saham ataupun dari utang. Dan dalam mata uang apa hasil operasi biasanya ditahan. Dan sebagai pertimbangan manajemen, jika indikator utama dan tambahan saling bertentangan, manajemen wajib menggunakan pertimbangan profesional atau professional judgment. Tujuannya adalah memilih mata uang yang paling akurat mencerminkan dampak ekonomi dan dari transaksi tersebut. Lalu adalah penentuan mata uang untuk entitas luar negeri. Yang pertama adalah otonomi operasional. Kita menilai apakah kegiatan usaha luar negeri bertindak sebagai perpanjangan tangan induk atau memiliki otonomi tinggi. Indikatornya mencakup frekuensi transaksi dengan entitas pelapor dan kemampuan arus kas KULN untuk memenuhi kewajibannya sendiri. Lalu ada konektivitas transaksi. Jika proporsi transaksi dengan induk sangat tinggi dan arus kas KULN secara langsung mempengaruhi arus kas induk, maka mata uang fungsionalnya kemungkinan besar sama dengan induknya. Lalu di sini saya akan membahas mengenai investasi neto dalam kegiatan usaha luar negeri. Ini tercantum dalam paragraf 15 dan 15A, di mana definisi postmoneter khusus yaitu adalah entitas mungkin memiliki piutang atau utang dengan KULN yang penyelesaiannya tidak direncanakan dalam waktu dekat. Pos ini secara substansi dianggap sebagai bagian dari investasi neto entitas induk di dalam KULN tersebut. Lalu untuk perlakuan akuntansi, karena penyelesaian tidak direncanakan, pos ini bukan sekedar piutang dagang biasa, melainkan dianggap sebagai modal tambahan yang ditanamkan pada entitas anak atau cabang di luar negeri. Lalu di sini saya membagi menjadi dua, yaitu post moneter dan post non moneter. Saya akan sajikan dalam bentuk tabel. Ini ada dalam paragraf 16, di mana di post moneter itu karakteristik utamanya adalah memiliki hak untuk menerima unit mata uang dalam jumlah tetap atau dapat ditentukan. Nah, ini contoh akunnya adalah kas, piutang, utang, imbalan kerja yang dibayar kas, provisi tunai, dan dividen dalam bentuk liabilitas. Lalu untuk post non-moneter, karakteristik utamanya adalah tidak adanya hak atau kewajiban untuk menerima atau menyerahkan unit mata uang dalam jumlah yang tetap atau dapat ditentukan. Dan untuk contoh akunnya adalah uang muka, barang atau jasa,
goodwill, intangible asset, inventory, aset tetap, dan aset hak guna. Lalu kita lanjut mengenai pengakuan awal transaksi valuta asing yang terdapat dalam paragraf 20 sampai 22. Nah, penggunaan kurs spot. Pada saat transaksi pertama kali terjadi, nilai falas harus dicatat ke mata uang fungsional menggunakan kurs spot pada tanggal transaksi. Kurs ini adalah kurs tunai untuk penyerahan segera antara mata uang fungsional dan falas. Lalu pendekatan kurs rata-rata. Untuk kepraktisan, kurs rata-rata seperti rata-rata mingguan atau bulanan boleh digunakan selama periode tersebut jika kurs tidak berfluktuasi secara signifikan. Namun, jika fluktuasi sangat tajam, penggunaan kurs rata-rata tidak diperbolehkan. Lalu, pelaporan pada akhir periode berikutnya. Nah, ini tercantum pada paragraf 23 sampai 25. Nah, aturan penjabaran. Pada tanggal neraca, pos moneter itu wajib dijabarkan ulang menggunakan kurs penutup atau closing rate. Perubahan kurs ini nantinya akan menghasilkan selisih kurs yang diakui di laporan laba rugi atau income statement. Lalu untuk pos non moneter ini dicatat dengan biaya historis dan tidak perlu dijabarkan ulang. Namun, jika pos non moneter ini diukur pada nilai wajar, maka harus menggunakan kurs pada saat nilai wajar tersebut ditentukan. Jadi selanjutnya saya akan membahas mengenai pengaruh perubahan kurs valuta asing, di mana pada paragraf 25 yaitu mengenai pengukuran biaya dan juga nilai tercatat. Pada bagian ini kita membahas bagaimana pengukuran nilai dalam mata uang asing itu dilakukan. Untuk biaya perolehan ataupun nilai tercatat suatu aset, digunakan kurs pada saat pertama kali nilai tersebut ditentukan. Jadi, jika menggunakan biaya historis, kurs yang dipakai adalah kurs pada saat tanggal transaksi, agar pencatatan tetap konsisten sejak awal. Selanjutnya yaitu mengenai nilai realisasi neto atau nilai terpulihkan, di mana jika aset diukur dengan nilai realisasi neto ataupun nilai terpulihkan, maka digunakan kurs pada saat nilai tersebut ditentukan. Biasanya menggunakan kurs pada akhir periode pelaporan, di mana tujuannya itu adalah agar nilai yang dilaporkan mencerminkan kondisi terkini. Selanjutnya akan membahas mengenai penggunaan kurs, di mana dalam penggunaan kurs ini, jika terdapat beberapa pemilihan kurs ataupun pilihan kurs, maka yang digunakan adalah kurs yang paling mencerminkan arus kas yang akan terjadi. Artinya, kurs tersebut harus menunjukkan nilai yang paling realistis saat transaksi diselesaikan di paragraf 26. Dan juga ada kurs tidak tersedia. Jika kurs tidak tersedia secara langsung, digunakan kurs alternatif yang memungkinkan konversi itu dilakukan, di mana kurs tersebut harus tetap mencerminkan kondisi ekonomi yang wajar, dan juga hal ini untuk memastikan nilai tetap representatif. Oke, selanjutnya itu ada pengakuan selisih kurs, di mana di paragraf 27 yang membahas mengenai lindung nilai, di mana dalam kondisi tertentu seperti lindung nilai, selisih kurs tidak langsung diakui dalam laba rugi, tetapi selisih tersebut dapat dicatat dalam penghasilan komprehensif lainnya. Pengakuan ini tuh tergantung pada efektivitas lindung nilai. Kemudian pengakuan selisih kurs yaitu pada paragraf 28, selisih kurs yang timbul dari penyelesaian transaksi diakui dalam laba rugi, di mana hal ini tuh dapat terjadi karena adanya perbedaan antara kurs saat pengakuan awal dan juga saat penyelesaian, di mana tuh dampaknya tuh dapat mempengaruhi kinerja entitas tersebut. Selanjutnya itu adalah mengenai pengakuan selisih kurs, yaitu selisih kurs pada akhir periode di paragraf 29, di mana pos moneter yang belum diselesaikan pada akhir periode dijabarkan menggunakan kurs penutup. Selisih yang timbul tersebut tetap diakui dalam laba rugi. Ini dilakukan untuk mencerminkan nilai terkini. Kemudian, terdapat dalam paragraf 30 itu ada pengecualian selisih kurs, di mana dalam kondisi tertentu selisih kurs tidak diakui dalam laba rugi. Selisih tersebut dapat dicatat dalam penghasilan komprehensif lain atau bisa kita singkat sebagai OCI. Ada comprehensive income, biasanya itu terkait dengan transaksi lindung nilai ataupun kondisi khusus lainnya. Oke, selanjutnya itu kita akan membahas mengenai
pengakuan selisih kurs tapi di paragraf 31. Di mana pengakuan selisih kurs ini di paragraf 31 sampai 32 dijelaskan bahwa selisih kurs ini tuh dapat diakui dalam laba rugi ataupun penghasilan komprehensif lain, yaitu other comprehensive income. Hal itu tergantung pada jenis transaksi dan juga keterkaitannya dan dengan kegiatan luar negeri di sini. Tujuannya tuh buat apa sih? Agar mencerminkan substansi ekonominya. Kemudian di paragraf 33 itu kita ada investasi luar negeri. Di paragraf tersebut membahas mengenai investasi luar negeri. Selisih kurs dan investasi luar negeri dapat diakui dalam other comprehensive income. Nilai tersebut diakumulasikan dalam ekuitas, jadi tidak langsung mempengaruhi si laba rugi tersebut. Kemudian di pelepasan investasi, paragraf 34 sampai 35, saat investasi dilepas, selisih kurs direlasifikasi ke laba rugi. Jika pelepasan sebagian, hanya bagian proporsional yang direklasifikasi. Hal ini mencerminkan adanya realisasi keuntungan ataupun kerugian. Kemudian, terdapat perubahan mata uang fungsional, di mana itu dalam paragraf 36 sampai 37 akan membahas mengenai perubahan mata uang. Di sini perubahan mata uang fungsional hanya terjadi jika ada perubahan kondisi ekonomi. Biasanya tuh penerapannya itu dilakukan secara prospektif sejak tanggal perubahannya. Selisih kurs sebenarnya diperlakukan sesuai dengan ketentuan. Kemudian di paragraf 38 sampai 39 terdapat prinsip pejabaran, di mana aset dan liabilitas itu menggunakan kurs penutup, sedangkan pendapatan dan juga beban menggunakan kurs transaksi. Kurs rata-rata dapat digunakan jika stabil. Hal ini untuk mencerminkan nilai yang relevan. Kemudian di dalam pejabaran laporan keuangan terdapat selisih kurs pejabaran di paragraf 40 sampai paragraf 41. Di mana selisih kurs dari pejabaran diakui dalam other comprehensive income dan juga diakumulasikan dalam ekuitas, tidak langsung masuk laba rugi, di mana akan reklasifikasi saat pelepasan. Kemudian di paragraf 42 sampai 43 terdapat ekonomi hiperinflasi, di mana jika entitas tersebut berada dalam ekonomi hiperinflasi, laporan harus disesuaikan terlebih dahulu. Setelah itu baru dijabarkan nih ke dalam mata uang penyajiannya. Hal ini menjaga relevansi nilai. Nah, kemudian tuh ada ketentuan lanjutan, yaitu kegiatan usaha luar negeri pada paragraf 44 sampai 45. Di mana laporan keuangan entitas luar negeri dijabarkan untuk konsolidasi, di mana transaksi intrakelompok dieliminasi, namun selisih kurs tertentu tetap muncul. Nah, pengakuannya itu sesuai ketentuan nilai laba rugi atau other comprehensive income. Nah, di paragraf 46 sampai 47 itu ada penyesuaian tambahan. Di sini jika tanggal laporan berbeda, dilakukan penyesuaian tuh maksimal 3 bulan. Nah, goodwill dan juga nilai wajar diperlakukan sebagai badan entitas luar negeri. Penjabaran melakukan menggunakan kurs penutup. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Jadi saya akan melanjutkan presentasi pada pasal yang 48. Jadi pertama-tama saya akan membahas pelepasan kegiatan usaha luar negeri. Jadi pada pasal 48 itu di dalam PSAK 221 dijelaskan bahwa ketika entitas melakukan pelepasan kegiatan usaha luar negeri, maka seluruh selisih kurs kumulatif yang sebelum dicatat dalam penghasilan komprehensif lain dan diakumulasikan dalam ekuitas itu harus direklasifikasi ke dalam laba rugi. Hal ini berarti menguntungkan atau kerugian selisih kurs yang sebelumnya itu belum direalisasi akan diakui sebagai bagian dari laba rugi pada saat pelepasan terjadi. Secara praktis, ini tuh menunjukkan bahwa dampak fluktuasi kurs baru itu dianggap final ketika investasi tersebut dilepas. Next, konsep pelepasan dan perubahan kendali. Jadi di PSAK itu dia menekankan bahwa pelepasan tuh tidak hanya berarti penjualan penuh, tapi juga mencakup kondisi ketika entitas kehilangan pengendalian
atas operasi luar negeri. Nah, kehilangan kendali ini tuh menjadi titik penting karena mengubah hubungan ekonomi antara entitas induk dan entitas luar negeri. Nah, oleh karena itu, perlakuan akuntansi itu tuh mengikuti substansi ekonomi. Jadi, gak hanya bentuk transaksi. Selanjutnya, ada kepentingan non pengendali. Jadi di sini kita masih membahas PSAK 48. Pasal 48. Jadi PSAK tuh mengatur bahwa selisih kurs itu yang sebelumnya itu dialokasikan kepada kepentingan non pengendali itu tidak direklasifikasi ke laba rugi. Jadi bagian tersebut tuh hanya dihentikan pengakuannya dalam ekuitas. Hal ini tuh menunjukkan bahwa laba rugi itu hanya mencerminkan bagian yang menjadi hak pemilik entitas induk. Next, pelepasan sebagian. Jadi dalam kasus pelepasan sebagian, PSAK tuh menjelaskan bahwa hanya bagian proporsional dari selisih kurs yang direklasifikasi ke laba rugi. Misalnya, jika entitas menjual sebagian kepemilikan tanpa kehilangan kendali, maka tuh selisih kurs itu hanya dialokasikan kembali sesuai porsi yang dilepas. Nah, pendekatan ini tuh menjaga konsistensi antara persentase kepemilikan dan pengakuan keuntungan atau kerugian. Selanjutnya, kondisi yang bukan pelepasan. Jadi di PSAK itu juga secara implisit membedakan antara pelepasan dengan kondisi lain seperti penurunan nilai atau kerugian operasional. Dalam kondisi tersebut, itu tidak akan terjadi reklasifikasi selisih kurs ke laba rugi karena tidak ada realisasi investasi. Dengan kata lain tuh, selisih kursnya itu tetap berada dalam ekuitas sampai dia itu benar-benar terjadi pelepasan. Selanjutnya, pengaruh pajak keterkaitannya dengan PSAK 212. Jadi, selisih kurs yang direklasifikasi ke laba rugi itu tuh bisa menyebabkan konsekuensi pajak. Oleh karena itu, PSAK tuh mengharuskan entitas mempertimbangkan dampak pajak sesuai dengan PSAK 212 tentang pajak penghasilan. Ini tuh penting karena perubahan nilai tukar itu dapat mempengaruhi beban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan. Next, pengungkapan informasi. Jadi PSAK itu mewajibkan entitas untuk mengungkapkan jumlah selisih kurs yang diakui dalam laba rugi serta yang masih berada dalam penghasilan komprehensif lain. Jadi selain itu tuh entitas tuh juga harus menyajikan rekonsiliasi perubahan saldo selisih kurs dari awal hingga akhir periode. Tujuan dari pengungkapan ini itu supaya pengguna laporan keuangan tuh bisa memahami apa sih dampak perubahan nilai tukar secara transparan. Selanjutnya, mata uang fungsional dan penyajiannya. Jadi di dalam PSAK itu dia mengatur bahwa entitas itu harus menjelaskan jika terdapat perbedaan antara mata uang fungsional dan mata uang penyajian. Kalau terjadi perubahan mata uang fungsional, entitas itu wajib mengungkapkan alasan perubahan tersebut. Hal ini tuh penting. Kenapa? Karena perubahan mata uang itu dapat mempengaruhi cara laporan keuangan itu disusun dan diinterpretasikan. Selanjutnya, penyajian dalam mata uang berbeda. Jadi, jika suatu entitas itu menyajikan laporan keuangan dalam mata uang yang berbeda dari mata uang fungsionalnya, maka laporannya itu harus disusun sesuai dengan PSAK. Kalau tidak, maka laporan tersebut tuh bisa dianggap sebagai informasi tambahan. PSAK itu juga mengharuskan entitas itu menjelaskan metode konversi yang digunakannya supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Lanjut, tanggal
efektif dan transisi di pasal 58 sampai 60. Jadi dalam pasal 58 sampai 60 itu tuh dijelaskan bahwa PSAK ini tuh berlaku efektif sejak 1 Januari 2012 dan dapat diterapkan lebih awal. Untuk ketentuan transisi, sebagian besar penerapannya itu dilakukan secara prospektif, tapi dalam kondisi tertentu dapat dilakukan secara retrospektif. Jadi PSAK itu juga menegaskan kalau perubahan yang timbul dari penerapan standar ini tuh harus dilakukan secara sistematis supaya laporan keuangannya itu tetap konsisten. Jadi kita udah di penghujung presentasi. Jadi di sini ada kesimpulan ya, bahwa secara keseluruhan PSAK tuh menegaskan bahwa selisih kurs awalnya itu dicatat dalam penghasilan komprehensif lain dan baru dipindahkan ke laba rugi pada saat terjadi pelepasan kegiatan usaha di luar negeri. Maka pelakuan ini tuh memastikan bahwa laba rugi itu hanya mencerminkan keuntungan atau kerugian yang telah direalisasi. Jadi sehingga tuh memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai kinerja keuangan entitas. Sekian, itu saja presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.